Warahmatullahi wabarakatuh. Let's fly with The Ghoster. Ya teman-teman, malam ini kita berada di salah satu villa yang konon katanya banyak sekali makhluk astral yang ada di sini. Terus juga pengguna jalan bahkan warga sekitar di sini kerap mengalami gangguan-gangguan dari makhluk yang ada di sini. Tapi kita akan buktikan dan kita akan wah, sepertinya saya juga udah ditabut sama yang di belakang, udah ada banyak suara-suara. Tapi tenang, saya juga banyakkan di sini. Kita panggil aja langsung, ada Ferdi. Ya, Fer. Oke, mau ke villa ya dandanannya sama kita kan saya. Pila. Sama villa ya. Ketawain, Fer, ada yang ketawa kan di belakang. Ini saya menjadi tukang pila dulu ya teman-teman. Terus ada Kijaka. Terus ada Wadilah. Siap. Ada Bunda Aini. Saya juga butuh beberapa perempuan lagi nih, soalnya kan di sini juga banyak kan perempuan ya, yang katanya banyak yang menampakkan diri. Ada Teh Indri sama Teh Tuti. Masuk Teh sini. Sip. Nah, untuk informasi selanjutnya saya serahkan kepada Ferdi. Lah, gimana Fer? Saya sebagai tukang pila, saya akan menjelaskan harga per malam berapa di sini. Kalau ada teman-teman mau sewa pila kosong, ini silakan. Boleh DM saya, gitu kan. Sebenarnya saya lupa ini nama tempatnya apa gitu deh. Ini adalah sebutannya adalah Villa Cobra. Balong Cobra. Oh, Balong Cobra. Balong Cobra, Ya, teman-teman. Balong Cobra. Jadi di tengah balong itu ada patung kobra. Nah, mitos dan lainnya itu adalah sering ada penampakan kalau lewat jalan sini itu ada ular. Ada ular. Ular kobra. Ya, kobra. Mungkin nggak tahu king kobra atau kobra hitam biasa. Memang waktu itu saya jam 1 malam lewat sini, kita jam 1, gerimis-gerimis, mungkin di sana tuh ada ular sih mau melintas, warnanya hitam, mungkin sama kayak yang di patung di bawah. Makanya kita perlu pembuktian apakah ada sosok ular tersebut dan seperti apa. Itu sih. Oke. Ini sih masih daerah Purwakarta jelasnya, cuman memang kita tidak menyebutkan secara spesifiknya di mana dan seperti apa lokasi tepatnya, karena kita takutkan kan mau dijual ya. Apa yang jelas ini adalah balong yang masyarakat setempat pengen mengetahui kenapa sih ular dan teman-temannya itu sering mengganggu masyarakat. Gitu sih. Coba apa yang sekarang dirasakan nih? Kalau Kita sebelum ini, karena kita baru ini tanpa survei ya, kita langsung to the point aja ke lokasi. Yang saya rasakan memang di dalam villa ini banyak sekali makhluk-makhluk ya, yang seperti tadi udah dijelaskan sama warga-warga. Bahkan pas kita ngomong aja udah ada banyak yang kedengeran di sana. Bentar. Mereka juga saling ngobrol gitu loh. Ada suara kayak orang lagi ngobrol sama kayak kita. Nah, kedengeran gak sih? Ya sih enggak sih, alhamdulillah saya enggak normal. Jadi ada sih kedengeran di sebelah sini.
Ada. Ada juga yang lagi ngobrol kayak ngobrol sama kita. Terus emang terus energinya juga lumayan gede, Lumayan Iya. besar ya. lumayan besar. Coba yang Juga pendatang juga- baru saya pengen tahu Teh Indri gimana rasanya Teh Indri? Cok, cok. Santai. Sekolah saksi. Dia kali pemilihan kan ya. Anak kecil sih, soalnya kecil. pernah ngalaman. Pernah di sini ya. Pernah ngalaman pas nganterin orderan. Orderan. Nah, Kan. Terus lanjut. Enggak apa-apa. kayak ngiring gitu, ngangkot gitu kan. Terus apa lagi? Pernah dirasakan mah. Kalau saat ini kan itu Kalau mah kan iya, kejadian sama, sebelumnya. Iya, sama ada. Kalau sekarang apa? Ada Apa sih? suara anak kecil. Anak kecil. Heeh. Oh. Teteh sebelahnya teh siapa teh? Ah, Teh Tuti. Gimana Teh Tuti? Apa yang dirasakan Teh? Aman ya? Karena Teh Tuti masih baru dan belum ada sugesti yang masuk gitu kan. Berarti masih aman. Berarti untuk uji pertama kita apa dulu nih? Kita Untuk mungkin kita lihat dulu ya dari Ghost Tarot. Oke, Ghost Tarot Karena teman-teman di rumah yang di sini juga tidak mungkin ada sebagian yang bisa melihat, ada yang tidak bisa. Nanti kita visualisasikan melalui Ghost Tarot ya gitu. gitu. Mungkin teman-teman gini, Ghost Tarot ini adalah salah satu media pembuktian. Iya. Media pembuktian ada energi apa sih di sini dan mungkin sosok apa yang akan tergambarkan di Ghost Tarot tersebut. Jadi, tapi kadang-kadang mungkin hanya apa gambar wanita, Iya. gambar Tidak spesifik kayak yang sesuai bertalu dengan atau yang apa. ada di sini gitu Mungkin kan. energinya saja Betul. gitu. Ki Jaka gimana Ki di sini? Ngalamun wae. Hajar aja udah. Tenang, kalau Ki Jaka jangan ditanya, pasti jawabannya lumayan. Kalau Ki Jaka jangan ditanya, pasti jawabannya lumayan. Yang penting Ki Jaka itu adalah tugasnya Tapi kita emang sebagai di sini penarik pusaka. di sini udah Udah coba agak marah sih karena Iya. kita berisik-berisik dikit dan nggak pernah ada apa pengontenan pemasanan mungkin ya. itu Tidak seramai ini. ya itu sih. Oke ya, berarti teman-teman kita untuk coba Ghost Tarot mau siapa aja nih? Ghost Tarot. Mungkin kata saya sih orang-orang baru semua nih. Iya, saya Teh Indri sama Teh Tuti ya boleh. temenin Kang Dika. Oke. Biar yang Teh Tuti lainnya kan belum pernah ngerasain, Teh Indri belum kayak katanya benar gak sih ada sosok anak kecil yang ngikutin bareng. Gitu. Mungkin akan keluar di Ghost Tarot. Ghost Tarot kita nggak tahu. Mungkin Teh Tuti penasaran sebagai orang baru yang mungkin coba yang Teh Tuti bayangkan akan keluar nggak sih di Ghost Tarot seperti itu. Berarti untuk pertama ini kita akan pembuktian adalah di Ghost Tarot ya. Untuk mediumisasi berikutnya. Iya. Ya udah deh, kita langsung mainkan Langsung ya. aja. Kita mainkan teman-teman. Let's play with The The Ghost Ghost Tarot. Tarot. Kang Dika sudah membuktikan dengan kartu Ghost Tarot ini. Kita sebenarnya Ghost Tarot ini dan ada beberapa apa ya makhluk yang perwujudnya ada apa ya cowok yang mungkin kayak megang wadah, terus ada wanita juga megang wadah, terus ini kayak wadah lagi cawan, kebanyakan tiga ini cawan. Terus ini ada mungkin perwujudannya adalah energi dengan warna merah atau subuh. Biasanya ini satu keluarga yang mungkin agak jahil ya sifatnya. Kalau merah kayak gini biasanya agak jahil. Terus ini ada salah satu sosok, mungkin dia megang dua pedang. Kalau ada apa-apa atau yang jahat atau yang sering mengganggu, mungkin ada sosoknya ini. Sesuai dia gambarannya ada sosok cowok yang megang pedang dua. Dan ini ada apa ya, dua keluarga yang mungkin dulu villa itu pernah ditinggali dan mungkin sering diganggu oleh sosok wanita dan anak-anak. Kita juga nggak tahu ya apa betul apa tidak. Terus ini juga ada sosok wanita, mungkin ini yang sering mewujudkan ular ya menurut saya. Gitu sih. Tapi mudah-mudahan dengan Ghost Tarot ini kita akan coba menempelkan energi ke warga
setempat yang mungkin belum pernah mencoba, mudah-mudahan malam ini atas izin Allah mungkin bisalah menempelkan energi sedikit untuk pembuktian, dan mereka paling saya pilih dari mau yang mana gambar ini gitu teman-teman, karena setiap ini memiliki energinya masing-masing yang mungkin berbeda ya kan, tergantung ntar siapa yang mau milih kartu yang mana gitu kan. Saya hanya membuktikan saja ke warga setempat sebelum kita mulai untuk mediumisasi. Tadi Watitin di sana di villa tersebut tadi pembukaan ya. Ya. Apa sih yang dirasakan, Wak? Ada yang mendekati ya. Mendekati. Jadi, mendekati. Jadi rasanya pengap. Pengap. Jadi sesak gitu. Sesak ya. Panas lah. Panas. Ya. Berarti ya kalau ada energi seperti itu biasanya kita juga agak sesak dan agak panas ya. Jadi tempat tuh yang biasanya walaupun sini terbuka tapi keringetan karena ada gesekan energi. Mudah-mudahan energi ini bisa kita tempelkan ke masyarakat setempat. Oke ya, kita akan buktikan ke Teh siapa tadi Teh? Teh Tuti, silahkan ke depan. Teh Tuti, oke. Terus sama siapa tadi? Jenal, boleh ke depan nak? Boleh Teteh sini. Sini tengah-tengah. Oke. Ini ada kartu, ya, ada kartu. Kalian suka yang mana atau mau dikocok tanpa melihat kartu ini? Kocok ya, biar nggak settingan ya. Oke, kita kocok. Pilihnya semaunya. Oke, silahkan. Oke, jangan dibuka dulu Pak. Silahkan. Mau yang mana? Yakin itu Pak? Nggak mau ditukar? Teteh, oke. Titin pegang. Oke, itu apa Pak? Silahkan tunjukkan gambarnya. Oke. Ibu bawa kendi. Bawa kendi ya. Ini Teteh, coba jelasin. Itu cawan ya. Jadi ini apa aja yang lihat kayak apa? Kayak gelas. Kayak gelas ya. Ada yang megang tangan. Jadi kayak cawan. Cawan mungkin ini cawannya warna apa ya? Ada titik merah di tengahnya. Jadi ada sebuah, ada yang megang lah. Area sini tuh ada yang ngontrol sebenarnya kayak satu wadah yang dikontrol oleh sosok tersebut. Gitu ya. Ya mudah-mudahan coba kita tempelkan energi ini ke si AA sama si Teteh dan seperti apa. Oke, Teteh pegang. Boleh masukin kantong aja, kantong. Kantong, boleh. Coba mau menghadap kemana? Posisinya terserah, nyaman-nyamannya aja. Belakang. Ke sana aja. Ya. Boleh ke sana aja, boleh nggak apa-apa. Senyaman kalian aja. Oke, coba Ruben geser ke sana, ada apa? Coba silakan kalian bersalawat dulu, meminta perlindungan seperti apa dan bagaimana, silakan sesuai dengan kalian. Silakan tangannya ke depan. Oke, mau dua mau satu terserah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya teman-teman. Ini sekaligus dua, kita akan pembuktian sekaligus dua. Biasanya kan satu-satu ya. Mudah-mudahan saya bisa menempelkan energi tersebut. Bismillah.
Silakan teh, ikutin aja apa yang dirasakan. Silakan, teteh udah mulai kerasa. Oke. Silakan ikutin aja kalau ada yang menarik atau apa, aman kok. Silakan tangannya coba rasakan ke sekeliling, buka tangannya terus bagian atas. Coba rasakan dari sini mana, jangan boleh tangannya ke kiri dan kanan, atas atau bawah, dan kalau ada yang ditarikan ikut apa yang dirasakan. Silakan nak, ikuti aja, jangan ditahan. Terus jangan ditahan nak. Ikut saja. Oke, terus ikuti saja apa-apa. Teteh ikuti saja apa yang teteh rasakan. Terus tenang. Jangan takut, tak masih ada kita. Ikuti saja arah tangannya. Jangan sampai ditahan. Terus jangan takut. Terus ikuti saja kalau ada yang narik, kalau ada yang mengarah ke depan, silahkan. Terus jangan takut, tak. Terus silahkan coba rasakan teteh. Silakan nak. Teteh silakan putar aja teh, putar sekeliling. Apa ada energi panas, angin tembus ke situ, terus ikuti saja. Ikuti arah angin itu. Oke, ikuti aja, nggak usah takut. Terus, oke, terus nggak usah takut, tak lawan, ikuti saja, dia menarik kok. Terus teh, ikuti aja arah angin tersebut kemana. Oke. Cukup, Pak? Cukup? Atau mau lanjut? Silakan. Tenang. Silakan teh. Kalau ada. Oke. Ikuti saja teh. Ya, di situ ikuti saja, nggak apa-apa. Terus. Oke teman-teman, kita ada pengungsian. Ini memang agak benturan. Terus deh, ikuti aja. Kalau merasa kalian sudah yakin dan cukup, nggak apa-apa, sudah. Kalau masih penasaran, silahkan ikuti. Sok kalau perlu, teteh merem aja, merem. Yakini, ikuti tangan. Merem, nggak usah lihat. Sok tenang, positif. Biarin tangan itu yang akan. Oh. Oke ya, cukup Pak. Hah? Tadi ada? Nggak ada? Oke, coba. Oke. Cukup Pak. Berem. Tangan ke depan, dua anak. Terus kanan.
pusing, berat, cerah, liar. Oke, teteh, ikuti aja. Ikuti aja. Nggak usah beli. Oke, kita paruben sini. Kita geser. Kita wawancara satu orang dulu. Watitin, tolong jaga. Iya. Gimana tadi rasanya? Ada yang narik. Ada yang narik tapi ditahan. Iya. Hah? Gimana? Gelap banget. Gelap banget nggak apa-apa. Tapi Iya. apa yang dirasakan sih energinya? Sampai agak mundur-mundur. Ada yang narik tadi. Ada yang narik terus Sini kayaknya di pohon ini. terus ada yang narik terus seperti apa lagi? Tapi ini nggak ada settingan ya? Nggak ada. Real ya? Tapi Iya. udah pengalaman belum seperti ini sebelumnya? Ngerasakan energi? Belum pernah saya. Jadi alhamdulillah teman-teman, si warga setempat bisa merasakan energi ya. Apa sih yang dirasakan? Dingin? Apa hanya energi tarikan? Ada dingin, angin. Angin? Iya. Hembusan dingin, kenceng? iya. Kalau tadi pertama ada. Ada panas nggak? Hmm, Ada panas nggak? enggak. Nggak Cuman dingin aja. Ada dingin. Karena tadi megang kartunya apa? Coba lihatin. Lihatin. Nah, ini teman-teman. Ya, ini adalah tadi yang kata Dika, ada sosok wanita yang dia megang cawan. Megang cawan dan air. Dia biasa di air. Jadi energinya dingin, nah. Iya. Sesuai ya? Dingin banget. Hah? Sesuai, berarti kita alhamdulillah teman-teman bisa ngebuktiin dengan kartu Ghost Tarot ini. Berarti yang sosoknya yang tadi nempel adalah sosok yang dingin yang biasa di airan. Ini ya, Ya. kita nggak ada settingan ya, nggak dikasih tahu ya. Oke, tapi ya agak mual-mual, masih agak mual nggak? Dikit sih. Dikit. Udah ini. Sudah ya, tapi dikit. Oke, teman-teman, makasih ya. Nama siapa? Ajena. Ajenal, jangan lupa ya, tar subscribe, like dan komen The Ghoster. Oke. Terima kasih teman-teman, kita coba Mbak Watitin. Oke, makasih banyak. Oke, coba Watitin, tolong bimbing. Udah, boleh teh, matanya dibuka. Oke, matanya dibuka aja. Oke, buka istighfar. Kenapa teteh sampai sini? Mengikuti arah angin yang dingin. Ada angin angin Angin, kesini kan, tapi anginnya titik dingin di situ ya. Di situ ya. Ini pengalaman gimana teh? Pengalaman pertama. Iya, baru pengalaman pertama makanya Bisa dibuktikan ya? penasaran Ya, ya. bisa dibuktikan ya. Jadi ini teteh pengalaman pertama untuk membuktikan energi yang mungkin yang ada di sini. Apa dan seperti apa, bagaimana? Boleh teh coba keluarin Artinya ya kartunya seperti apa dan apa. Oke teteh, tadi coba jelasin apa yang teteh rasakan. angin, ada angin kesini. Angin ke tangan, ya. ada bayangan nggak? Cuman gelap. Gelap, Ya. terus rasa di gelap itu ada apa teh? Ya. Ada satu titik atau apa yang teteh rasakan di kegelapan? Ya cuman titik gelap aja udah gitu. Titik gelap, Ya. cuman angin ya? Angin doang udah. Angin mengarahkan. Oke Ya. teman-teman, Angin dingin. angin dingin ya. Oh oke, tangannya dingin beneran, nggak ada anget-angetnya. Oke teman-teman, si teteh ini bener ya, kita nggak settingan ya. Ini pengalaman teteh alhamdulillah. Untuk ini kita bisa ngebuktiin karena apa ya, cawan ini ada tangan yang memegang cawan, dan saya lihat sih energinya kayak energi dingin juga, sama energi dingin. Tangan ini memegang cawan ya, mungkin cawan ini ada sebuah cahaya merah, saya juga nggak tahu, mungkin ada apa ya, energi yang tertahan di cawan ini. Itu seperti apa dan bagaimana? Oke teteh, kita nggak ada settingan ya. Ya, ya, ya. Oke, kita lanjut untuk di tahap mungkin mediumisasi untuk seksi pengecekan energi dan pembuktian energi sesuai gambar tersebut. Ya. Kita anggap apa ya? Alhamdulillah Ya. telah bisa dibuktikan. Mungkin saya juga minta sama Allah ya, mudah-mudahan saat ini adalah tahap mediumisasi. Oke, kita lanjut. Tadi udah lihat ya sama Ferdi tes energi sesuai dengan kartu tarot yang muncul tadi. Nah, sekarang di sini saya ingin berbincang-bincang dulu sama salah satu warga yang ada di sini. Mungkin juga beliau ini sudah mengenal tentang wilayah sini ya, Ki? Ya. Namanya siapa, Ki? Eyang Kobra ya? Mana Eyang? Eyang Kobra. Nah, ini dia nih.
lihat kobra. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang tadi kan udah lihat ya, Iya. pas di depan sana, Iya. terus tadi juga di sini. Teman-teman sebentar ya, maaf. Nah, nanti Eyang akan menjelaskan lebih rincinya kejadian-kejadian apa aja sih yang pernah Eyang alami selama menjaga villa tersebut, terus hal-hal mistis apa yang ada di daerah sekitar sini gitu kan. Sekarang saya tanya nih Eyang, selama Eyang menjaga villa tersebut gitu loh, hal-hal aneh apa yang sudah Eyang dapatkan di sana? Ini selama saya jaga villa itu di Balong Kobra. Ya Balong Kobra itu sebenarnya bukan Balong Kobra, cuman di tengah balong itu ada patung kobra. Jadi lebih gampangnya itu terkenalnya itu Balong Kobra. Selama saya jaga di situ selama 3 tahun, jadi yang saya alami ya atau jurik atau jin-jin yang di situ. Nah, pernah saya jam 12 siang habis ngoret, lagi cuci tangan, saya pernah diangkat pantatnya, diangkat pantat saya sampai kejebur gitu. Dijailin gitu ya, sampai dijailin, kejebur ke kolamnya. Itu jelas-jelas jam 12 siang itu terasa tangannya itu napel di pantat itu blek. Saya lagi jongkok gini, diangkat tuh saya sampai jadi kejebur. kayak dijorongin gitu Iya. ya, Bang? Iya, satu tangan rasa saya itu jebar nah gitu. Nah, itu kedalamannya 80 cm. Nah, kan saya nggak bisa ngojanya, terbekan. Nah, kebetulan itu ada peralon pembuangan, saya pegangan itu manjat. Nah, udah itu karena ya waktu itu sebenarnya saya takut, tapi karena saya yang dalam hal itu saya pernah mempelajari gitu. Jadi ya udah gitu malamnya saya tantang gitu. Saya bener-bener nyempet megang golok waktu itu ada pohon ini keluih. Nah, pohon keluih. keluar sekarang tadi siang saya dijongklokin. Sekarang duel ke malam gitu. Tapi ya nggak keluar gitu. Nggak keluar ya itu kan. Nggak tahu siun, nggak tahu mungkin apa saya yang siun gitu. Ya saya udah rincian gitu. Kalau misalnya dia keluar bungkelekan gini, nah ya mungkin mau diajak ngopi. Gitu. Diajak ngopi ya. Diajak ngopi. Ya kalau memang dia mau ini ya mau saya lawan gitu. Itu mau saya lawan. Gitu. Apa wujudnya mau saya lawan. Nah udah gitu itu terus sekali mangsa. Udah malam, saya mau tidur gitu, habis ngantor ternyata saya mau tidur. Ya itu kan dekat tempat tidur ada mesin sanyo, terus ada kerannya, kan otomatis. Kalau dibuka keran kan otomatis ada bunyi itu ya. Begitu saya lagi tidur dibuka keran, cing gitu bunyi ta. Tadinya saya nggak nyangka itu keran itu terbuka. Saya lengok mati. Begitu saya mau tidur lagi. Mesin bunyi lagi gitu. Udah gitu terus kedengeran ketiga kalinya atau 4 kalinya lampu saya matiin semua. Udah matiin. Udah gitu terus udah diem saya gitu. Ada mungkin 5 menit ceklek kucuk nih gitu. Bunyi lagi. Nah, udah gitu terus itu pintu kamar itu saya bukain belum. Ya apa gitu kok merucuk itu. Kan itunya kerannya di luar pagar yang di luar atau balai lah gitu. Luar lesehan saya intip kok ada anak-anak 3 orang gitu. Anak kecil 3 orang yang satu gundul yang satu anaknya gundul yang satu rambutnya itu enggak gondrong sih enggak cuman merah gitu merah terus yang satu lagi itu anak perempuan iya nah udah gitu terus itu kecil udah gitu terus yang perempuan sama laki-laki yang satu lagi mangkat kan dulu ada pohon keluih yang satu masih nguyak-nguyak dimuter keran saya ngambil sendal saya lempar itu gitu. Saya rasa itu kena tapi langsung anaknya lari terus hilangin nah udah gitu terus antaranya yang hal-hal yang lain ada yang mancing malam-malam itu di telinganya gitu. Memang dari mata batin saya gitu ya masalah itu bukan saya sombong ya. Saya pernah mempelajari, saya dari Jawa Tengah saya ke Jawa Barat bukan ke bawah air lincang kata Sunda. Memang saya mempelajari yang itu. Perjalanan saya di Jawa Tengah ke Jawa Barat saya 10 bulan jalan kaki. Waktu itu tahun 77 saya ada di Bandung waktu itu saya keluar masuk kampung luar kota masuk kota saya sudah alami selama 10 bulan. Nah singkat ceritanya jadi
masalah yang hal-hal ini pribadi saya bukan sombong, saya nggak aneh gitu. Aneh, udah biasa Aneh, ya. udah Yang biasa, udah biasa. gitu. Nah kesini juga saya dianggap dari sini singkat ceritanya saya masuk organisasi supranatural. Nah, jadi Pastapa, jadi singkatan Paguyuban Spiritual Tatar Pasundan. Walaupun saya dari Jawa, tapi saya di Sundan. Tatar Pasundan. Tatar Pasundan lah. Gue Sunda banget lah pokoknya mah gitu guys, villa di dia. Nah, gitu ketua umumnya ada ketua umumnya di Bali, Ibu Sonia. Terus wakil ketuanya ada di Tegal Junti. Di Tegal Junti di situ ada plang supranatural Ibu Imas. Ada. Saya dilantik tahun 2011 di Kodam 3 Siliwangi. SK-nya ada. Nah, terus saya waktu itu dibarengi sama ini petugas dari kejaksaan di Purwakarta waktu itu tahun 2011. Nah, itu terus jadi kembali lagi bukan saya sombong, masalah yang curi-curi itu pribadi, hal-hal itu udah biasa lah gitu biasa. Kan, bahkan hal-hal yang ya aneh itu ya nggak aneh, tapi pada waktu itu sekarang udah enggak. Alhamdulillah sekarang udah enggak. Pertengahan tahun 2011 alhamdulillah saya ini belajar ngaji ya, memperdalam ibadah yang ada tuntunannya. Alhamdulillah saya ngaji di MTA di Solo. Waktu itu saya ke Solo, ke pusat MTA Majelis Tafsir Al-Quran. Waktu itu saya dikasih penghormatan untuk mewakili 3 daerah Purwakarta, Kerawang, Banten. Saya dikasih untuk ceramah di situ di lantai 2 karena sampai lantai 4. Alhamdulillah temanya dengan Islam takwa. Ya, orang Islam harus takwa. Iya, betul. Saya suruh di ini alhamdulillah. Waktu itu saya masih menggunakan nama Eyang Kobra. Jadi ya nama tenarnya Eyang Kobra. Iya, Eyang Kobra. Nah, setelah Eyang Kobra hilang sekarang ganti Suyitno Romo. Romo yang Romo berarti kan. Iya, Pak Romo. Jadi pada waktu itu kalau di daerah alun-alun di situ di perapatan Gang Bui kesananya, kalau nanya Romo nggak tahu, kalau Eyang Kobra dari pesawahan gitu. Nah, Om Lamber udah tahu, Om Lamber yang komunitas itu Vespa itu. Nah, terus wartawan dari patroli itu kan keluarga itu kan wartawan patroli semua. Om Erik itu udah tahu semua. Terus Pak Dadang ketua itu Paguyuban Silat Pendekar Banten udah tahu, almarhum. Saya juga masuk anggota, kaosnya juga ada saya. Waktu kejadian waktu itu rame-rame di Purwakarta, saya kebetulan di kantor PLN di lantai 2. Semua kumpul Paguyuban Pendekar Banten. Ya. Teman-teman tuh, tadi kan udah disebutin tuh sama Eyang gitu kan, mulai dari ininya ini mungkin yang disebutin nanti nonton YouTube nih Eyang, nonton YouTube kita boleh lah undang kita ke sana. Karena kita juga satu misi ya. Slogan kita itu Eyang The Ghoster Supranatural Project. Gitu kan. Kenapa Supranatural Project? Karena kita pengen membuktikan benar gak sih ada hal-hal guys gitu. Ya, ini yang saya jelaskan itu sepengetahuan saya, sepengalaman saya, dan lagi kalau untuk di mata umum gitu, mata kasat itu memang mata secara umum memang sulit. Soalnya ini ibarat gaib sih ya, ibarat gaib. Jadi yang bisa melihat hanya orang-orang tertentu yang tadi saya sebutkan, yang sudah mempelajari ilmu kebatinan lah gitu, atau kanuragan gitu. Nah itu, jadi untuk pribadi saya kalau untuk daerah sini yang sekarang saya kerja di Patimah, ya saya udah tahu semua gitu. Bahkan sebagian orang udah sampai orang perumahan, di sini ada biasanya gini udah saya sebutin yang proyeknya ini gitu. Kalau menurut Eyang nih di daerah sekitaran sini ada yang paling ibaratnya berkuasa atau galak banget sih nggak ya? Setahu saya nggak ada gitu. Cuman ya gitu usil gitu ya. Usil kan jin-jin yang usil. Gitu kan. Betul. Nah, kalau memang di sini dari sini memang banyak perempuan. Perempuan ya. Nah, kalau yang di sana itu ya karena itu itunya orang Arab, jadi
santri, jadi pakaiannya juga konsumnya juga ini ya Islami gitu yang di sana. Itu sepengetahuan saya, kira kurang lebihnya ya mungkin itu sepengetahuan saya gitu. Terima kasih ya sudah mau memberikan edukasi kepada penonton sama-sama. juga, penonton kita, terus teman-teman yang ada di sini. Saya juga terima kasih dikenalkan sama bapak-bapak yang ada di sini, istilahnya untuk menceritakan yang saya ini alami gitu ya. Ya terima kasih gitu aja. Terima kasih ya. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari Eyang Kobra atau sekarang yang disebut dengan Eyang Romo. Eyang Romo yang sudah secara detail menjelaskan tentang hal-hal gaib yang ada di sini ya. Kalau menurut Aki ini sekarang kita memungkinkan tidak untuk melakukan penarikan? Insya Allah bisa ya. Kalau dari bayangan Aki kita dapat apa nih Ki hari ini? Mungkin kurang tahu juga ya. Cuman ada ular-ular gitu lah. Ada ular-ularnya ya. Oke. Teman-teman, kita langsung aja lihat Ki Jaka melakukan penarikan benda gaib yang ada di sini ya Ki ya. Mudah-mudahan atas izin Allah kita bisa kita bisa meminjam atau meminta lah benda yang ada di sini. Oke, silahkan Ki Jaka. Saya kalau Ki Jaka mau atraksi saya minggir dulu. Oke, teman-teman silahkan ikutin Ki Jaka. Minta air dong, air aqua. Tolong ambilin air aqua. Oke, teman-teman. Kita ke tengah lagi, biar dikit ya. Dapat air apa? Nah, apa? Oke, Ki, di sini aja, Ki. Nah, menang ya. Banjur kena. Sok banjur kena. Oke, ini kita tanpa ada settingan. Ini juga baru kesini lagi. Ada apa dan seperti apa yang didapat. Sok terus ya, banjur kena. Oke Ki, kurangin Ki. Sip, awas. Masih kan? Masih ganas kan? Oke, Udah lupa.
Oh, ini keris. Ini teman-teman. Iya. Itu yang ada di sana tuh. Yang saya pernah ngelihat oleh itu kali. Tenang, kita lihat dulu. Gampang. Oke teman-teman, ini bentuknya keris yang didapat di sini. Apa ya? Ada tulisan Arab. Ada Arabnya. Ada tulisan Arab. Ya, lekukan. Udah pernah ngelihat sih saya. Udah Pernah lihat. Udah pernah melihat. Berarti ini benar ya Pak ya? Iya benar. Pusaka yang di sini ya? Iya. Nggak ada settingan ya Pak ya? Nggak ada setting. Oke, real ya? Ya, memang Berarti sebelum teman-teman ini dapat ini saya udah ngelihat ini, Ya. cuman memang belum keambil. Ah. Nah, Dan alhamdulillah. mencorongnya gede. Alhamdulillah teman-teman. Ini kita dapat sebuah pusaka yang di sini, keris. Gimana Ki energinya ini Ki? Tadi Aki lumayan agak lumayan. Melawan ya. Itu salah satu ular di sini. Iya Ular. benar. Oke. Ular hitam. Oke, ini berarti ini pusaka yang punya ular. Coba ntar kita akan buktikan di mediumisasi di part selanjutnya. Oke, teman-teman. Lumayan, seukeut anjir. Seukeut. Mun nojos mah lumayan. Oh, awas orang tojoskeun ya. Saha nek kempes atau orang tojoskeun ya, oke. Oke, teman-teman. Kita akan lanjut di part berapa ya? 3. Part 3 untuk mediumisasi. Mudah-mudahan ada warga yang mau di mediumisasi. Oke, kita lanjut di part 3.